Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Rahmaning Tias, NIM 1908031031036. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek kerjasama dan hubungan dengan pihak eksternal. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dimulai sejak anak-anak, mulai dalam kehidupan keluarga, lalu meningkat dalam kelompok sosial yang lebih luas. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi. Dalam kerjasama, tugas-tugas yang dibebankan kepada tiap individu dapat berbeda satu sama lain. Lalu ada ciri utama dari kerjasama adalah peran yang diberikan kepada tiap individu tidak harus seragam, tetapi memiliki tata cara yang menjadi aturan. Dalam bekerja sama, perselisihan dan perbedaan dianggap lumrah dalam penyelesaian masalah. Terdapat 5 bentuk kerjasama sebagai berikut. Yang pertama ada kerukunan. Bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong menolong antar individu. Bargaining itu adalah bentuk kerjasama yang merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Lalu ada 3, kooptasi. Bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Lalu ada yang keempat, koalisi. Bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang bertujuan sama. Lalu yang kelima ada joint venture. Bentuk kerjasama ini terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan tujuan yang membutuhkan kerjasama dari pihak dengan latar belakang yang berbeda. Lalu hubungan eksternal. Hubungan eksternal adalah suatu hubungan yang harus dijaga oleh perusahaan, baik dengan perusahaan-perusahaan lainnya atau dengan publik-publik atau masyarakat pada umumnya. Atau secara lebih sederhananya bisa dikatakan hubungan eksternal adalah menjalin sesuatu yang baik dengan para pihak di luar perusahaan atau organisasi yang berkepentingan dengan perusahaan yang dimaksud. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Di organisasi tersebut pun harus memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan publik. Karenanya hubungan dengan publik di luar perusahaan atau organisasi adalah hal yang wajib dilakukan, karena pada dasarnya sebuah perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Lalu pengertian hubungan eksternal secara garis besarnya yaitu komunikasi yang dilakukan dengan pihak di luar organisasi dengan tujuan menjaga kredibilitas perusahaan dan mengupayakan agar publik eksternal perusahaan memberikan opini yang positif terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan harus bersifat persuasif dan informatif serta memberikan manfaat bagi masyarakat atau publik di sekitar organisasi. Adapun publik eksternal sendiri merupakan publik yang berada di luar organisasi, baik secara geografis maupun administratif. Namun, meski publik tersebut tidak ikut menentukan kebijakan organisasi, publik eksternal tetap menjadi bagian dari organisasi yang bertindak sebagai penilai sikap organisasi dan memberi opini terhadap segala tindak tanduk organisasi. Karenanya, mereka harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan publik internal. Publik eksternal juga menyesuaikan diri
dengan bentuk atau sifat, jenis, dan karakter organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, yang menjadi public external, suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Dengan adanya public external ini memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-masing public external. Lalu berikutnya ada tujuan dan fungsi hubungan eksternal. Setiap organisasi tentulah memiliki tujuan yang menjadi kesepahaman dan kesepakatan semua pihak di dalamnya. Namun, organisasi juga tentunya harus memenuhi ekspektasi atau harapan publik. Karenanya, menjalin hubungan dengan publik di luar perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab pada dasarnya sebuah organisasi atau perusahaan misalnya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Berkomunikasi dengan publik eksternal sebaiknya dilakukan secara persuasif dan informatif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi bisa dikemas secara menarik sehingga publik pun tertarik. Secara garis besar, fungsi hubungan eksternal dalam proses komunikasi organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengiklankan dan mempromosikan produk atau jasa. Yang kedua, menciptakan image publik atau citra perusahaan. Yang ketiga, menciptakan opini publik yang relevan dengan kepentingan organisasi. Yang keempat, memperluas pasar bagi produksinya. Yang kelima, mendapat penerimaan atau penghargaan dari masyarakat. Yang keenam, memelihara hubungan baik dengan pemerintah. Yang ketujuh, memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion leader. Yang kedelapan, memelihara hubungan baik dengan para pemasok yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan demi mencapai rasa simpatik dan kepercayaan dari publik dalam masyarakat. Selain hal-hal tersebut, sebagai public relation, menjaga hubungan baik dengan pihak lain juga memiliki manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Jika seorang public relation berhasil mengangkat citra perusahaan dengan prestasi, maka selanjutnya para pelamar kerja juga akan merasa perlu memiliki kualitas tinggi untuk bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki prestasi baik. Sekian dari video kali ini. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.